Huo Yuhao mengangguk dan santai. Dia sudah memutuskan. Jika mereka tidak membiarkannya tinggal diam, maka dia akan membiarkan mereka melihat kecemerlangan sejati. Cahaya keemasan di matanya memudar. Setelah analisis terperinci tentang skala pengukuran tubuh fisik dari dekat, Huo Yuhao berhasil mencatat seluruh strukturnya di kepalanya, termasuk pengembangan susunan formasi. Huo Yuhao sudah mulai menyerap kekuatan spiritual di segel kedua Sky Dream Ice Worm saat kultivasinya meningkat. Bahkan Tetua Xuan tidak mengetahui informasi ini, tetapi deteksi spiritual Huo Yuhao tidak hanya dapat meningkatkan jangkauan deteksi, tetapi juga dapat meningkatkan intensitasnya. Dengan kultivasi saat ini, ia bisa menghafal susunan struktur dan formasi alat jiwa kelas 6 yang tidak digunakan dengan deteksi spiritualnya. Ini adalah senjata mematikannya saat datang ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Catatan-catatan ini akan sangat penting bagi pengembangan Departemen Alat Jiwa Shrek di masa depan. Skala pengukuran fisik jiwa ini adalah target pertamanya untuk hari ini. Huo Yuhao yakin bahwa skala pengukuran fisik jiwa adalah alat jiwa kelas 6 melalui deteksi dan pengamatan susunan formasinya. Dia tidak menemukan masalah, dan dia benar-benar mencatat informasi pada skala pengukuran tubuh jiwa ini. Saat ia melangkah ke skala pengukuran fisik jiwa, ia menyelesaikan catatan susunan formasinya. Namun, jumlah informasi yang rumit itu terlalu besar untuk diingat dalam jangka panjang. Huo Yuhao paling tidak bisa memasukkannya ke memori selama 2 jam sebelum dia melupakannya. Jadi dia harus menggambar apa yang bisa dia ingat sesegera mungkin, atau memperkuat ingatannya lebih jauh. Kekuatan spiritual Huo Yuhao habis hampir 10% begitu saja. Cahaya putih dari skala mengukur tubuh jiwa menyala dan memindai dia dari atas ke bawah. Huo Yuhao menyipitkan matanya saat dia menarik kembali kekuatan rohaninya. Kekuatan fisik, peringkat 62. Keuletan fisik, peringkat 68. Undulasi kekuatan jiwa, peringkat 40. Tinggi, 1,80 meter. Berat, 74 kg. Panjang lengan kiri. Usia, 14. Menambahkan tulang lengan kiri dan kanan. Evaluasi akhir. Serangkaian angka di depan mereka membuat semua orang kaget. Seluruh ruangan pengukuran berada dalam keheningan pin drop. Meskipun Hichaito dievaluasi sebagai raja jiwa berdasarkan statistik yang muncul, semua orang terpana melihat usia Huo Yuhao dan kekuatan jiwa peringkat 40. Apa yang ditandakan oleh kekuatan jiwanya peringkat 40? Itu berarti bahwa ia belum menjadi leluhur jiwa berantai 4. Karena itu, maka Huo Yuhao harus menjadi tetua jiwa, tapi dia adalah tetua jiwa yang telah mendapatkan lebih dari peringkat 60 dalam lebih dari satu pengukuran. Selain tertinggal di belakang Hichaito dalam kekuatan fisik, dia mencocokkannya dengan orang lain. Yang paling penting, dia memiliki 3 tulang jiwa, yang lebih dari Hichaito. Bip, 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 suara aneh datang dari skala pengukuran jiwa-jiwa. Guru yang bertanggung jawab atas hasil rekaman tertegun. Dia berkata, jumlahnya berantakan, skala pengukuran fisik jiwanya tidak berfungsi. Monster, orang ini monster. Ketika dia melihat Huo Yuhao lagi, matanya bahkan menunjukkan bekas syok dan ketakutan. Huo Yuhao mengamatinya dengan tenang. Dia melangkah keluar dari skala pengukuran tubuh jiwa dan berkata dengan lembut, "Aku dari Akademi Shrek. Akademi memiliki nama lain, Monster Academy. Moto sekolah kami adalah, kami hanya memelihara monster, bukan orang biasa. Terima kasih atas pujian kamu." Ye Xiaosheng terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao kembali ke sisi Hichaito. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Harus ada pengukuran lain, untuk kesombongan. Lin Jiayi menelan ludah dan menatap Huo Yuhao, heran. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia telah melihat banyak siswa berbakat dalam perannya sebagai direktur pengajaran Akademi Teknik Jiwa terbaik di benua itu. Tetapi dia harus mengakui bahwa Huo Yuhao memiliki salah satu kondisi tubuh paling tidak normal yang pernah dilihatnya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Ketika mereka seusianya, baik Xiao Hongchen dan Meng Hongchen memiliki peringkat kekuatan jiwa yang lebih baik. Namun, kekuatan fisik mereka memucat dibandingkan. Untungnya, kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak terlalu besar, mungkin mengejutkan melihat raja jiwa pada usia 14 tahun. Lin Jiayi berusaha menenangkan diri. Dia mengangguk pada Huo Yuhao dan tersenyum. "Anak kecil, tubuhmu memang sangat kuat. Tidak heran kamu berada di Akademi Shrek." Dia memuji. Sebelum ini, Huo Yuhao tidak menarik perhatiannya.
Dia melihat sekilas lencana insinyur jiwa kelas 3 Huo Yuhao dan menghela nafas lega. Setidaknya kelas insinyur jiwa Huo Yuhao normal. Lin Jiai berkata, "Baiklah, kita masih memiliki 2 tes lagi untuk dilakukan. Kami tidak punya banyak waktu lagi, jadi mari kita lanjutkan. Izinkan aku untuk memperkenalkan subjek dari tes kedua. Tes ini akan mengukur kekuatan kamu. Kamu tidak bisa menggunakan alat jiwa untuk ujian, tetapi kamu bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk meningkatkan kekuatan kamu. Kekuatan sangat penting bagi seorang insinyur jiwa, yang diperlukan untuk mengendalikan alat jiwa berukuran besar. Skala mengukur kekuatan jiwa. Itu lebih besar dari skala pengukuran tubuh jiwa, mengambil sekitar 10% dari ruangan. Ada titik mencolok yang ditutupi kulit dalam skala mengukur kekuatan jiwa. Titik mencolok ini berukuran 1 meter persegi. Tidak ada seorang pun dari Shrek Academy yang tahu apa yang terbuat dari alat jiwa ini. Tes kekuatan sangat sederhana. Seseorang hanya perlu mencapai titik pukul dengan sekuat tenaga. Evaluasi ditentukan dalam hal peringkat kekuatan jiwa, sesuai dengan standar evaluasi Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Ledakan, ledakan. Boom yang membosankan terdengar berulang kali. Para siswa Akademi Shrek ini tidak unggul dalam ujian ini. Bagaimanapun, mereka berasal dari Departemen Alat Jiwa dan lebih fokus pada peningkatan kekuatan jiwa mereka. Bahkan cincin jiwa mereka terfokus pada peningkatan kekuatan jiwa mereka. Tak satu pun dari mereka yang dievaluasi di atas peringkat 60 dalam tes ini, termasuk Ye Xiaosheng. Sekarang giliran He Chaito lagi. He Chaito dan Huo Yuhao saling memandang. Mereka tidak perlu menggunakan kata-kata untuk memahami apa yang dipikirkan orang lain. He Chaito berjalan ke skala mengukur kekuatan jiwa dan mengambil napas dalam-dalam. Dia membandingkan ukuran tinjunya dengan titik yang mencolok. Sama seperti semua orang berpikir dia akan memukul titik yang mencolok, dia tiba-tiba berteriak, "Aku punya cerutu besar." Bam! Ye Xiaosheng terpeleset dan jatuh ke lantai. Kepalanya bahkan menabrak sisi skala mengukur kekuatan jiwa. Semua orang menegang tiba-tiba ketika mereka melihat He Chaito memegang cerutu besarnya. Dia memasukkan cerutu ke mulutnya dan menyalakannya dengan setitik api sebelum menarik napas dalam-dalam. Cerutu besar yang memperkuat kekuatan. Ini adalah keterampilan jiwa kedua He Chaito. Mahasiswa, kamu tidak bisa merokok di akademi. Saat seorang guru mencoba memperingatkannya, mata He Chaito terbuka lebar. Dia membawa kaki kirinya ke depan dan meninju dengan tangan kanannya, memukul skala mengukur kekuatan jiwa di depannya. Bang! Sebuah getaran besar menyebar, seluruh ruangan tampak bergetar karena kepalan ini. Angka pada skala mengukur kekuatan jiwa dengan cepat berubah, dan skala bahkan bergeser lebih dari 3 inci dari posisi semula. Kekuatan, peringkat 70. Guru yang bertugas merekam menggumamkan angka yang mengejutkan itu. Penting untuk dicatat bahwa skala pengukuran kekuatan jiwa ini hanya bisa merekam kekuatan jiwa hingga peringkat 70. Batas peringkat 70 ini ditetapkan menggunakan jiwa tipe kekuatan sebagai patokan. He Chaito mengayunkan tinjunya dan melompat dari skala mengukur kekuatan jiwa dengan santai. Dia mengeluarkan cerutu dari mulutnya dan menghembuskan asap. Dia berbicara kepada guru yang memperingatkannya, "Maaf. Tidak bermaksud melanggar peraturan akademi dengan sengaja. Aku seorang master jiwa tipe makanan, cerutu adalah jiwa bela diri aku." "Guru, apakah kamu ingin mencoba cerutu besar aku? Bagaimana dengan cerutu aku yang tebal?" Dia meregangkan pinggangnya saat berbicara. Sang guru dengan cepat menolaknya. Dia masih benar-benar terpana oleh kekuatan He Chaito. Mengetahui pengetahuan sutradara Lin Jiai, tidak ada orang lain di ruangan ini kecuali dia yang bisa mencapai batas skala pengukuran jiwa. Kekuatan He Chaito sebanding dengan jiwa binatang. Di peringkat 50 kekuatan jiwa dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat, sedangkan bahkan Raja Jiwa tipe serangan dengan banyak peningkatan dari keterampilan jiwa mungkin tidak dapat mencapai kekuatan seperti itu. Huo Yuhao adalah yang terakhir mengikuti tes. Dia punya banyak hal untuk dipertimbangkan saat ini. Haruskah dia habis-habisan? Haruskah dia menyembunyikan kekuatannya? Skala pengukuran kekuatan jiwa ini tidak selengkap skala pengukuran fisik jiwa. Dengan usianya, dia tidak ragu bahwa tidak ada yang bisa melihat melalui tebingnya jika dia menahan sedikit. Namun, tes sebelumnya telah mengungkapkan beberapa sosoknya, jika dia berusaha terlalu keras untuk menyembunyikan kekuatannya, dia mungkin menimbulkan kecurigaan. Setelah berpikir sejenak, Huo Yuhao tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengambil napas dalam-dalam sambil melangkah ke skala mengukur kekuatan jiwa. Huo Yuhao mengangkat lengan kanannya perlahan,
menirukan aksi memukul titik yang mencolok. Semua guru Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy memusatkan perhatian mereka padanya. Bagaimanapun, mereka dikejutkan oleh tes sebelumnya. Huo Yuhao tiba-tiba menarik napas dalam lagi. Dia memberi kesan bahwa dia mengisap semua udara di ruangan ke paru-parunya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan menariknya kembali sebelum menyerang. Bunyi, serangan Huo Yuhao jauh lebih mengecewakan dibandingkan dengan Hichaito. Suara yang dibuatnya juga yang paling lembut di antara 10 siswa yang hadir. Kekuatan, peringkat 55. Guru yang bertugas merekam hasil mereka meneriakkan nomor mengejutkan lainnya sekali lagi. Huo Yuhao hanya rata-rata di antara 10 siswa meskipun peringkatnya 55. Namun, karena ia baru berusia 14 tahun, ini sebenarnya hasil yang luar biasa. Selain itu, dia melepaskan kekuatannya menggunakan metode yang berbeda dari yang lain. Dia berhasil melepaskan kekuatan sekuat itu meskipun dia hanya berjarak 1 kaki. Serangannya tidak menghasilkan banyak suara, yang selanjutnya menunjukkan tekniknya. Dia tidak menyia-nyiakan kekuatan sama sekali. Huo Yuhao juga tidak menggunakan keterampilan jiwa untuk meningkatkan tubuhnya. Satu-satunya hal yang dia andalkan adalah kekuatan pribadinya sendiri dan sedikit dari Dragon Capturing Controlling Dragon Tangsek. Dia cukup puas dengan evaluasi kekuatannya, itu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dengan ini, dia akan lulus ujian tanpa menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Jika dia menggunakan Pincer Ice Empress dan Mysterious Jade Hands, hasilnya akan sangat berbeda. Setelah tes kekuatan berakhir, semua orang melanjutkan ke segmen terakhir. Kali ini, itu adalah tes kecepatan reaksi. Skala pengukuran kali ini jauh lebih kecil. Itu adalah platform persegi yang menampung 16 kotak, yang masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan. Kotak-kotak ini akan menyala secara acak, setelah itu orang harus menampar kotak-kotak yang menyala untuk menonaktifkannya. Tes akan berakhir ketika satu kotak tidak terjawab. Tes ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang. Itu adalah tes sederhana kecepatan reaksi seseorang dan koordinasi antara pikiran dan tubuh seseorang. Ye Xiaosheng tidak bertindak sombong seperti sebelumnya ketika mereka tiba. 2 tes yang baru saja mereka ambil mengungkapkan betapa rendahnya dia pada Hichaito. Satu-satunya petunjuk yang dimilikinya adalah peringkat jiwanya. Meskipun dia tidak berpikir bahwa dia kehilangan muka, dia masih merasa agak canggung. Tes terakhir seperti permainan. Pada awalnya, Ye Xiaosheng tidak terlalu terganggu dengan tes, dan bahkan menjadi sedikit puas diri. Namun, dia membayar harga untuk kepuasannya dengan sangat cepat. Ketika tes dimulai, kotak-kotak hanya menyala satu persatu dan tetap menyala sekitar sepertiga detik. Jika salah satu memukul kotak sebelum waktu habis, mereka akan lulus dan tes akan dilanjutkan. Ye Xiaosheng berhasil melewati tes sementara kotak menyala satu persatu. Namun, sepasang kotak menyala setelah beberapa saat, yang sementara mengejutkan Ye Xiaosheng. Dia berhasil mengenai salah satu dari mereka, tetapi dia sedikit terlalu lambat untuk mencapai yang lain. Dengan ini, tesnya selesai. Reaksi, lambat. Ketika guru yang bertanggung jawab merekam hasil memberinya evaluasi ini, Ye Xiaosheng merasa ingin menyembunyikan dirinya dalam lubang. Sisanya siswa belajar dari kesalahan Ye Xiaosheng dan jauh lebih berhati-hati. Meskipun mereka semua murid halaman dalam dari Departemen Alat Jiwa, mereka masih pernah menjadi bagian dari Departemen Jiwa Martial. Shrek Academy sering melatih kemampuan reaktif siswa mereka, sehingga mereka tidak terlalu buruk dalam hal itu. Ketika giliran Hichaito datang, dia sepenuhnya menunjukkan kecepatan reaksinya yang luar biasa dan berhasil bertahan selama 5 menit penuh. Hanya ketika 8 kotak menyala pada saat yang sama dia tidak bisa bereaksi pada waktunya. Huo Yuhao adalah yang terakhir mengikuti tes. Dia agak penasaran tentang bagaimana tes ini berfungsi. Namun, ia merasa sulit untuk fokus. Sementara yang lain telah mengikuti tes, ia berusaha menghafal susunan struktur dan formasi dari 3 skala pengukuran menggunakan kekuatan spiritualnya, yang telah membuatnya sangat terkuras. Ini menyebabkan dia dihilangkan dengan cepat. Dia hanya berhasil mencapai 6 kotak, sehingga kecepatan reaksinya dievaluasi sebagai rata-rata. Baiklah, tes akan berakhir di sini. Para guru akan membawa kamu semua ke asrama kamu sebentar lagi. Akademi telah mengatur satu kamar bersama dengan kamar kecil untuk kamu masing-masing. Aku harap kamu semua menyukai tempat ini selama 2,5 tahun ke depan. Seragam kamu juga akan dikirimkan besok. Area asrama terletak di belakang area pengajaran, dan jauh lebih besar dari Akademi Shrek. Peta dengan jelas merinci berbagai fasilitas di daerah ini.
Huo Yuhao sangat tertarik pada tempat yang disebut ruang kultivasi tambahan. Namun, itu terlihat seperti biaya selangit yang harus dibayar untuk menggunakannya. Mereka semua dialokasikan kamar di lantai atas wilayah asrama kelas 6. Lantainya agak sunyi, dan seperti yang disebutkan Lin Jiayi, mereka masing-masing diberi kamar asrama seluas 20 meter persegi yang dilengkapi dengan kamar kecil. Meskipun kamar mereka tidak mewah, mereka masih rapi dan lebih baik daripada kamar asrama di Shrek Academy. Namun, Huo Yuhao tidak punya energi untuk berurusan dengan semua ini sekarang. Saat dia memasuki kamarnya, dia dengan cepat mengunci pintu dan berjalan ke satu sisi. Cahaya keemasan melintas dari dahinya, dan mata ketiganya perlahan terbuka. Dia menutup kedua matanya yang lain, lalu hanya menggunakan Eye of Destiny untuk mengamati dunia di sekitarnya. Dia melepaskan deteksi spiritualnya, yang mencapai kondisi bernuansa di bawah pengaruh Eye of Destiny. Bahkan tungau debu terkecil tidak akan luput dari pendeteksiannya. Seluruh proses berlangsung sekitar 1 menit. Ketika Eye of Destiny-nya akhirnya tertutup, Huo Yuhao hanya bisa mengangguk puas. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial belum memasang perangkat pemantauan di kamar mereka, yang bisa dianggap cukup murah hati. Dia tidak berani menunda lagi, dan dengan cepat duduk di depan meja di kamar. Dia mengambil kertas dan pena dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan kemudian mulai merekam detail dari 3 alat jiwa yang telah dilihatnya. Ini adalah tanggung jawab besar Huo Yuhao. Dia sadar bahwa dengan merekam susunan struktur dan formasi setiap alat jiwa yang dia lihat, dia membantu Akademi Shrek meningkat. Struktur alat jiwa agak rumit, karenanya dia tidak bisa membuat kesalahan dalam rekamannya. Pengukuran fisik jiwa adalah yang paling canggih dari 3 alat jiwa yang dia lihat hari ini, diikuti oleh skala mengukur kekuatan jiwa. Mereka adalah alat jiwa kelas 6 dan kelas 5 masing-masing. Alat jiwa terakhir hanya kelas 4, dan jauh lebih sederhana daripada 2 lainnya. Struktur kompleks dan susunan formasi mereka perlahan direkam oleh Huo Yuhao. Dia mengambil 2 jam untuk merekam semuanya, dan bahkan memasukkan evaluasinya sendiri tentang 3 alat jiwa. Huo Yuhao juga berhasil mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang mereka saat dia mencatat struktur dan susunan formasi mereka. Dia menghela nafas ketika dia menyadari bahwa mereka bahkan bukan karya terbesar Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Namun, dia sudah bisa merasakan kesenjangan besar antara Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Terlepas dari pemahaman yang lebih dalam yang ia dapatkan dari mereka, Huo Yuhao hampir tidak bisa memahami sepertiga dari 3 alat jiwa yang baru saja direkamnya. Namun, menurut standar Shrek, dia sudah di level insinyur jiwa kelas 6. Meskipun memiliki kekuatan spiritual yang besar, dia masih lelah setelah selesai menulis, jadi dia pergi ke tempat tidurnya untuk bermeditasi. Seperti apa situasinya? Jing Hongchen bertanya pada Lin Jiayi. Lin Jiayi berkata, yang paling menonjol dari mereka adalah Hicha Ito. Kekuatannya telah mencapai peringkat 70. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa ia adalah seorang master jiwa tipe makanan, dan jiwa bela dirinya harus menjadi cerutu. Tubuhnya telah mencapai tingkat seorang kaisar jiwa meskipun dia hanya menjadi raja jiwa. Dia peringkat pertama dalam ketiga tes. Bagaimana dengan Huo Yuhao? Jing Hongchen bertanya. Lin Jiayi menjawab, dia sangat luar biasa. Selama tes fisik, kekuatan dan keuletannya agak luar biasa. Namun, kecepatan reaksinya normal. Aku mengamatinya dengan cermat, dan aku tidak percaya bahwa itu disengaja. Selanjutnya, ia sebenarnya memiliki 3 tulang jiwa. Ketika skala pengukuran tubuh jiwa kita mencoba menganalisisnya, jumlahnya menjadi kacau. Karena itu aku curiga ia memiliki tulang jiwa eksternal. Dia tidak seperti seorang insinyur jiwa, tetapi lebih seperti seorang guru jiwa yang berbakat. Kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 40, namun ia belum mendapatkan cincin jiwa keempatnya untuk mencapai terobosan. Ini juga cukup mencurigakan. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, itu normal, Huo Yuhao berasal dari Departemen Jiwa Bela Diri Shrek. Dia terutama di sini sebagai jaminan. Namun, kita tidak bisa meremehkannya. Lagi pula, dia masih murid pribadi tetua MU. Sumber aku mengklaim bahwa dia yatim piatu, dan latar belakangnya tidak jelas. Terus amati gerakan mereka. Selama kelas, cobalah memperhatikan Hicha Ito. Aku akan mengirim orang lain untuk menonton Huo Yuhao. Lin Jiayi bertanya, Hal Master, apakah kita? Jing Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Cukup ikuti prosedur normal.
Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul tidak bisa kembali pada kata-katanya. Jadi bagaimana jika mereka berhasil belajar? Kesenjangan antara akademi kami dalam hal alat jiwa terlalu besar, tidak bisa ditutup hanya dengan beberapa siswa pertukaran. Mereka juga tidak mungkin bisa mengetahui rahasia inti kita. Lebih penting lagi, Shrek hanya akademi. Namun, kami adalah fasilitas penelitian Kekaisaran Sun Moon. Dengan Dewa Naga Douluo Mun mati, benua itu akan menjadi milik Kekaisaran Bulan Matahari dalam waktu 20 tahun. Benua Douluo akan diubah namanya menjadi Benua Bulan saat itu terjadi. Ketika dia mencapai titik ini, pandangan bersemangat melintas di matanya. Lin Jiayi mengakui kata-katanya dengan hormat dan kemudian mundur. Jiayi, tunggu sebentar. Ya, apakah kamu memiliki instruksi lain? Lin Jiayi bertanya. Jing Hongchen bertanya, bagaimana kemajuan rencana 1? Lin Jiayi berkata, ini sedikit bermasalah. Masalah utama terletak pada susunan formasi. Berdasarkan pada desain kami, bahkan Douluo yang bertitel memiliki risiko jiwanya dihancurkan oleh kejutan spiritual yang intens dari susunan formasi. Yaitu, kecuali kita dapat menemukan titel Douluo tipe spiritual untuk mencobanya, yang akan memberi kita peluang 30% untuk sukses. Hal Master. Ketika dia mencapai titik ini, dia tanpa sedikit ragu untuk berbicara. Apa? Jing Hongchen menyipit, apa yang ingin kamu katakan? Katakan padaku. Jangan bilang bahwa aku akan menyalahkan kamu jika kamu memberitahu aku apa yang ingin kamu katakan. Lin Jiayi menjawab, ya. Hal Master, aku selalu menganggap bahwa Plan One berjalan terlalu cepat. Bahkan jika penelitian kami berhasil, kami tidak akan dapat membentuk militer yang layak yang cukup besar. Tetapi kami telah menghabiskan banyak sumber daya manusia, sumber daya material, dan uang di Plan One. Aku percaya bahwa peluang keberhasilan kita akan lebih besar jika kita menurunkan standar kita. Bagaimanapun, membentuk kekuatan skala besar lebih menakutkan daripada menciptakan kekuatan militer peringkat atas. Jing Hongchen mengerutkan alisnya dan menjawab, aku belum pernah mempertimbangkan itu sebelumnya. Namun, peluang keberhasilan masih sangat rendah bahkan jika kita menurunkan standar. Kuncinya terletak pada desain array formasi. Aku selalu menekankan standar tinggi karena mereka dapat diperluas ke aspek lain jika mereka tercapai, yang akan meningkatkan probabilitas keberhasilan kami di bidang lain. Sepertinya kita terlalu terburu-buru. Sampaikan instruksi aku, biarkan insinyur jiwa kelas 9 beristirahat selama beberapa hari. Aku harus mempertimbangkan masa depan rencana 1 sebelum melanjutkan. Biarkan mereka bekerja otak mereka juga. Siapapun yang punya ide bagus harus segera memberitahuku. Lin Jiayi senang ketika melihat bahwa Jing Hongchen telah mendengarkan sarannya. Hal Master, kamu memang bijaksana. Jing Hongchen tertawa, bijaksana kakiku. Aku berada di bawah banyak tekanan karena rencana 1, dan Yang Mulia telah menanyakannya beberapa kali. Kita harus segera membereskan sesuatu. Kalau tidak, aku percaya kesabarannya akan menjadi terbatas. 3 mata Huo Yuhao terbuka bersama, dan dia menyaksikan matahari terbit. Dia menghembuskan napas segar, dan embusan kabut putih keluar dari mulutnya. Perlahan terbentuk dan mengelilingi tubuhnya. Ketika dia menarik napas lagi, kabut berubah menjadi 2 lapisan gas putih yang masuk ke dalam tubuhnya melalui kedua lubang hidungnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura yang jelas. Meskipun tidak ada tanaman, ada rasa hidup yang kuat. Kelelahannya tidak ada lagi setelah beberapa jam meditasi. Peningkatan Huo Yuhao dalam teknik surga misterius lambat tapi stabil. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dia memiliki keterampilan jiwa yang cukup, tidak seperti guru jiwa tingkat rendah lainnya yang memiliki keterampilan jiwa yang terbatas. Cincin jiwa pertamanya telah memberinya 4 keterampilan jiwa tipe spiritual yang berguna. Dia juga memiliki 2 keterampilan jiwa lainnya dari Ice Jade Empress Scorpion, serta 5 keterampilan jiwa dari 4 tulang jiwanya. Bahkan orang bijak jiwa mungkin tidak memiliki keterampilan jiwa sebanyak dia. Jika dia menyerap cincin jiwa lain, dia bisa meningkatkan kekuatannya sendiri dan menambahkan keterampilan jiwa lain. Selain itu, dia juga menyadari setelah menambahkan cincin jiwa ketiganya bahwa jiwa bela diri tipe spiritualnya memerlukan keberuntungan dalam menemukan cincin jiwa yang cocok. Itulah sebabnya dia tidak terburu-buru sama sekali, dan bukannya dengan tenang berfokus pada peningkatan kultivasinya sendiri. Dia juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang alat jiwa selama 2,5 tahun ke depan, dan meningkatkan kemampuannya sendiri. Selain itu,
Ia juga bertujuan untuk mencuri hasil penelitian dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dia mengambil 3 napas lebih dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwanya. Huo Yuhao merasakan kehangatan datang dari tubuhnya. Dia menutup mata nasibnya dan itu menghilang. Cahaya dalam mata rohnya juga perlahan memudar. Ketika dia baru berusia 14 tahun, ketika dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia sudah terlihat sangat dewasa. Setiap blok asrama di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy memiliki kantin sendiri. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus makanan di kantin blok asrama. Huo Yuhao dan yang lainnya tinggal di blok asrama kelas 6, yang berarti bahwa makanan di kantin di sana adalah yang terbaik. Namun, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek dalam hal makanannya. Huo Yuhao dan Hichaito telah menikmati hidangan lezat di Akademi Shrek selama 2 tahun terakhir. Makanan di sini di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial terlalu sederhana untuk disukai mereka. Huo Yuhao dan Hichaito bertemu Fan Yu di kantin. Bagaimana perasaan kalian berdua? Fan Yu tersenyum tipis ketika dia melihat mereka berdua. Hichaito tertawa getir, kesenjangannya sangat besar. Huo Yuhao mengangguk. Fan Yu tersenyum dan berkata, kami tidak akan berada di sini jika tidak ada celah. Segala sesuatu di sini berkenaan dengan insinyur jiwa patut dipelajari. Aku berbicara dengan hal Master Hall kebajikan termasyur kemarin. Mereka lebih tulus daripada yang aku kira. Lakukan yang terbaik untuk belajar dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial tidak akan melakukan apapun untuk kamu berdua sebelum 2,5 tahun ini habis. Adapun seberapa banyak kamu akan belajar, itu tergantung pada kamu. Huo Yuhao tidak menyebutkan fakta bahwa ia telah merekam 3 alat jiwa. Ada terlalu banyak orang di sekitar, dan yang terbaik adalah bersikap bijaksana. Efisiensi Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon memang hebat. Setelah mereka selesai sarapan dan kembali ke kamar mereka, seragam mereka sudah dikirim. Mereka juga diminta untuk berkumpul di tingkat pertama dari blok pengajaran kelas 6. Blok mengajar kelas 6 tidak lebih kecil dari blok pengajaran kelas 1 yang mereka lihat kemarin. Namun, mereka tahu bahwa hanya ada segelintir siswa di kelas 6. Siswa-siswa ini setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 5. Apa yang dapat mereka lakukan dengan menempati 2 blok pengajaran yang besar? Direktur pengajaran, Lin Jiayi, sudah menunggu di sini. Ada 10 guru dari berbagai usia berdiri di belakangnya. Siswa dari Shrek, kamu akan belajar dari guru kami mulai hari ini dan seterusnya. Aku harap kamu akan memperlakukan ini sebagai kamar kamu untuk 2,5 tahun ke depan. Untuk memfasilitasi pembelajaran kamu tentang alat jiwa yang lebih maju, pengaturan pembelajaran kamu adalah sebagai berikut. Kalian semua akan mengikuti 10 guru kelas 6 yang berdiri di belakangku sekarang. Mereka adalah guru yang paling cakap di akademi. Mereka semua setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 7. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas beberapa siswa kelas 6. Area pengujian kelas 6 akan terbuka untuk kalian semua juga. Semua bahan yang kamu butuhkan untuk eksperimen akan disediakan oleh akademi. Tentu saja, kamu harus membayar biaya tertentu untuk bahan-bahan tersebut jika kamu ingin membawa alat jiwa yang telah kamu buat kembali bersama kamu. Namun, percobaan akan sepenuhnya gratis. Di bulan pertama, kalian semua akan belajar di sini. Setelah kamu memiliki fondasi tertentu, kamu akan mengikuti tes yang diberikan oleh seorang guru dari Illustrious Virtue Hall. Hasil dari tes itu akan menentukan frekuensi partisipasi kamu dalam kuliah dan praktik-praktik Hall Virtueus Virtue. Yang terbaik yang dapat kamu capai adalah memasuki Illustrious Virtue Hall secara langsung untuk belajar. Yang terburuk adalah kamu hanya bisa masuk 10 hari sekali. Kamu juga akan ditawari kesempatan untuk mengikuti tes lagi saat kamu belajar. Selama hasil tes kamu memuaskan, waktu kamu di Illustrious Virtue Hall akan meningkat. Pada prinsipnya, akademi tidak ingin kalian pergi tanpa perlu. Itu karena kami tidak dapat menjamin keamanan pribadi kamu di luar akademi. Sebagai siswa pertukaran, kami akan sangat bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada kamu. Itulah mengapa penting bagi kamu untuk melamar cuti dan melaporkan kepada aku jika kamu ingin meninggalkan akademi untuk tujuan rekreasi. Kamu juga harus menandatangani formulir ganti rugi. Pada dasarnya, itu saja. Jika ada pertanyaan, kamu dapat bertanya langsung kepada guru yang ditugaskan, atau kamu dapat menemukan aku. Lin Jiayi menjelaskan proses pembelajaran di masa depan kepada siswa Shrek. Selain ujian Illustrious Virtue Hall yang menarik perhatian Huo Yuhao, dia juga merasa kesal karena mereka semua akan dipisahkan. Ada 10 guru berdiri di belakang Lin Jiayi,
yang berarti bahwa masing-masing dari mereka akan mengambil satu siswa. Untuk memastikan keadilan, para guru akan menggunakan metode undian untuk memilih siswa mana yang akan mereka pandu. Gambar lot akan mulai sekarang. Saat berbicara, Lin Jiayi menerima nampan dari salah satu kru yang bekerja. Ada potongan kertas yang terlipat di baki. 10 guru mengalir menuju nampan dan masing-masing mengambil selembar kertas. Guru pertama yang menggambar undiannya adalah yang termuda di antara 10 guru. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dan bahkan lebih muda dari Fen Yu. Huo Yuhao. Dia membacakan nama di secari kertas. Alis Huo Yuhao berkerut sedikit, tapi dia masih berjalan cepat. Dia menjawab, "Hadir." Guru muda ini terlihat sangat kedinginan. Setelah melihat lencana insinyur jiwa kelas 3 Huo Yuhao, dia berkata dengan dingin, "Ikuti aku." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia tidak menunggu guru-guru lain. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengikutinya. Dia melanjutkan ke blok pengajaran kedua dari kelas 6 ketika dia mengikuti guru muda ini. Dia telah mengerutkan alisnya sebelumnya karena guru ini terlalu muda. Dia mampu menjadi insinyur jiwa kelas 7 meskipun usianya baru 30 tahun. Namun, ia harus meletakkan semua fokus dan energinya pada kultivasi dan penelitiannya pada alat-alat jiwa pada usia seperti itu. Bisakah dia mengajar dengan baik? Lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa guru ini tidak menyukainya. Itu karena guru juga mengerutkan alisnya ketika dia melihat Huo Yuhao. "Aku harap aku bisa belajar sesuatu darinya." Huo Yuhao menghela nafas. Dia berharap untuk guru yang lebih tua.